anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Mari senantiasa kita muji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita dapat kita tempatkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita jalan yang benar, jalan yang setiap saat kita belajar dan kita syiarkan untuk menanda peradaban umat manusia. Salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan singkat ini kami mengajak kepada kita semua para jamaah untuk merenungkan satu topik mau'izah hasanah yang kami sampaikan, yang kami beri judul peranan pendidikan Islam dalam membangun peradaban umat. Hadirin yang berbahagia, pendidikan memiliki arti penting bagi kehidupan sebagai aktivitas usaha sadar dan proses untuk mencerdaskan kehidupan manusia menjadi orang yang berilmu, orang yang mulia, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menuju pembentukan sebuah peradaban yang dicita-citakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan dua golongan orang yang akan diangkat derajatnya, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi yang dianjurkan dalam Islam tidak hanya beriman, tetapi juga memiliki ilmu pengetahuan sehingga kehidupan akan sempurna baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam berbagai aktivitas dan mengajarkan pelajaran dengan penuh hikmah serta kebajikan kepada orang lain untuk membentuk kehidupan umat menuju sebuah peradaban sebagaimana tersebut dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiyal khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa diberi hikmah berarti dia telah diberikan kebajikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, membangun peradaban pada dasarnya dimulai dari kehidupan manusia. Kerana peradaban pada hakikatnya merupakan puncak kemajuan manusia dalam memberdayakan akal budinya. Peradaban dalam Islam sering digunakan dengan istilah adab. Peradaban merupakan cerminan kehidupan manusia yang memiliki akal budi dan adab. Manusia merupakan kesatuan struktur antara dimensi raga, jiwa dan ruh. Dalam dimensi raga tercermin realitas fisikokimia, biotis dan animal. Dalam dimensi jiwa, manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi yang memungkinkannya untuk berpikir, membentuk konsep dan melaksanakan tindakan, meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Sedangkan dalam dimensi ruh, manusia memiliki sebuah wawasan cakrawala yang luas untuk menata masa depan yang lebih baik. Dimensi rohaniah inilah menjadi sebuah kekuatan yang tumbuh dalam diri manusia dalam membentuk peradaban manusia yang memiliki karakter dan mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dalam kehidupan ini, adanya interaksi dan hubungan yang baik sesama manusia sangat penting yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dimensi rohanialah yang sangat besar peranannya dibandingkan dimensi jiwa dan raga. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 1, waslihu zata bainikum wa atiullah wa rasulah in kuntum mu'minin. Artinya, dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, hubungan baik sesama manusia sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial. Pendekatan gagasan dan wawasan keilmuan perlu dikedepankan dibanding pendekatan finansial, sosial, apalagi pendekatan dengan semangat kepentingan individual. Tentu suatu etika yang tidak terjalin hubungan baik serta tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman dan pendidikan Islam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, tidak dapat dipungkiri bahwa ke depan tantangan dunia pendidikan semakin kompleks, terutama berkaitan dengan esensi tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam rangka menjadikan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter, bermoral dan islami, tanpa tercapainya tujuan pendidikan akan sulit membentuk sebuah peradaban masyarakat. Karena peserta didik yang berada di lembaga pendidikan hari ini
di kemudian hari akan menjadi bahagian penting dan akan mewarnai masyarakat pada masanya di mana mereka berinteraksi. Dalam konteks inilah dituntut untuk melakukan transformasi sistem pendidikan Islam. Diketahui bahawa kepribadian dan moralitas individu yang menjadi peserta didik tidak semata-mata dibentuk oleh lembaga pendidikan, tapi juga dipengaruhi oleh banyak hal, sikap mental guru dan dosen, serta lingkungan sekitarnya. Di samping faktor eksternal lainnya, kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, dalam melahirkan peserta didik yang memiliki karakter dan kepribadian yang utuh menuju sebuah peradaban masyarakat, transformasi sistem pendidikan Islam, terutama karakter tenaga pengajar, sangat diperlukan sehingga dapat dijalankan fungsi pendidikan yang baik. Dalam sistem pendidikan Islam, pendidik, guru atau dosen menjadi elemen paling urgen dan utama dalam bersikap dan berbuat baik. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sistem pembinaan karakter dalam konsep pendidikan Islam tidak hanya menitik beratkan pada peserta didik sebagai sasaran yang beretika dan berkarakter, namun lebih penting dan paling utama adalah guru, dosen, staf yang berperan dan bertugas dalam pendidikan terlebih dahulu memiliki karakter etika yang baik. Hal ini fakta menunjukkan selama ini bahawa angka kekerasan terhadap anak, terhadap peserta didik, terhadap mahasiswa meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun, tapi sering tidak dituntaskan atau diselesaikan hal tersebut kerana yang melakukan adalah orang dewasa, guru, dosen, ustaz, bukan peserta didik, apalagi yang bersangkutan kebal hukum. Sebenarnya dan sesungguhnya, hal yang sangat penting hanyalah pembinaan karakter dan kepribadian adalah konsep Islam bersifat top down, bukan bersifat bottom up. Peserta didik, anak atau golongan yang lemah diharapkan untuk hidup dengan sikap santun, beretika, berkarakter. Demikian juga guru, ustaz, dosen dan yang kuat dan juga berkarakter baik dan berkepribadian. Karakter dan etika akan berjalan jika dimulai dari guru, dosen, orang dewasa, orang yang kuat, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda binafsi." Mulailah dari diri kita sendiri. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Pembinaan karakter dan kepribadian dimulai dari guru, dosen, orang tua, pemimpin yang berkuasa, menjadikan diri sebagai tauladan dan figur yang dapat diharapkan menjadi panutan, yang dapat memberikan dampak positif terhadap terwujudnya suatu peradaban. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Kemudian surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan kewajiban diri sendiri, padahal kamu membaca kitab, maka tidaklah kamu berfikir. Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat 44 tersebut
bahwasanya Allah mencela perbuatan mereka dan memberikan peringatan atas kesalahan mereka terhadap diri mereka sendiri, yaitu ketika mereka memerintahkan kebajikan namun mereka sendiri tidak melakukannya. Oleh kerana itu, sesuatu yang bersifat imperatif untuk memahami dan mempraktekkan karakter dan kepribadian dengan pola top down, dimulai dari guru, dosen, ustaz yang memiliki kekuatan untuk melahirkan masyarakat yang berperadaban. Hadirin yang berbahagia, dalam membangun masyarakat yang cukup kompleks saat ini, menuju terbentuknya sebuah peradaban yang memiliki karakter dan kepribadian, sebagai insan akademik, para intelektual, para ulama, para pemangku kepentingan dan memiliki kekuasaan, serta para jemaah sekalian, pemilihan karakter dan kepribadian, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Tunjukkanlah sebagai figur yang menjadi tauladan bagi kehidupan umat. Apa yang kita bincangkan, apa yang kita viralkan, apa yang kita diskusikan, bagaimana kita bersikap, apalagi kita mengedepankan semangat biologis untuk kepentingan material yang bersifat duniawiah semata. Apakah sudah berkarakter kita? Apakah sudah kita tunjukkan kepribadian yang baik? Apakah sudah profesional kerja kita? Apakah mampukah kita perdengarkan kepada Allah di hari kemudian? Mari kita kedepankan etika dan moralitas yang mencerminkan keilmuan dan keislaman dengan kekuatan dimensi rohaniyah untuk memperkuat moralitas dan membentuk karakter dan terciptanya kepribadian yang utuh sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan dalam rangka mendharma baktikan diri untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan kewajiban guna membesarkan generasi dan masa depan yang lebih baik. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.